gitu. Jadi intinya adalah peringkat 2 musim ini sangat menentukan siapa perlu atau tidaknya digelar El Clasico Jilid 3. Ya, selamat hari Selasa teman-teman semua. Kembali kita akan ke tanah air, ke Liga 1, ke pentas sepak bola Indonesia setelah dua video gue terakhir bahas soal Premier League. Ya, kita akan kembali melihat di garis ujung, di menjelang garis finish Liga 1 sudah mungkin sekitar 3 pekan lagi ya akan segera selesai. Ada yang tinggal 2, ada yang tinggal 3 pekan lagi. Tapi di sini gue mau bahas soal wakil Indonesia di kompetisi Asia. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak di-ban oleh FIFA, kalau di-ban FIFA ya berarti nggak bisa main. Nah, jadi dari konfirmasi terakhir ini langsung dari A1, jadi wakil Indonesia untuk berlaga di Liga Champions Asia itu akan ditentukan playoff. Jadi antara juara BRI Liga 1 musim ini PSM Makassar dan juara Liga 1 musim lalu Bali United. Nah, pemenang dari playoff ini nanti akan mengantongi tiket berlaga di Champions League Asia. Nah, yang kalah akan otomatis masuk ke AFC Cup. Ya, jadi kita nggak tahu siapa nanti akan jadi apa namanya yang jadi keluar sebagai wakil dari masing-masing kejuaraan dari Champions League dan juga dari AFC Cup ya. Apakah PSM Makassar dengan skuad mudanya atau Bali United dengan skuad berpengalamannya tapi sedang anjlok prestasinya atau performanya ya, skuadnya Teko nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, AFC kualifikasi. Nah, ini juga ada satu slot kan. Nah, ini memang agak sedikit banyak kesimpang siuran ya terkait dengan platformnya seperti apa gitu, jalurnya seperti apa. Nah, jadi dari konfirmasi terakhir gue langsung ya ada sebuah sumber lah ya. Jadi nanti yang ditentukan adalah Persib itu sudah otomatis 50% kakinya ada di sana. Karena mereka statusnya runner up musim lalu. Nah, sekarang pertanyaan kuncinya adalah siapakah runner up musim ini? Nah, ini kan kita lihat masih kejar-kejaran ya. Cuman kalau kita lihat sih sebenarnya ada 3 tim bahkan yang punya secara matematik punya peluang. Persib, Persija Jakarta dan Borneo. Ya, with all due respect kita skip dulu Borneo ya karena Borneo walaupun bisa saja poin maksimalnya 60, artinya melangkahi Persib dan Persija. Persib ini nanti gua akan share di sini ya biar ada gambarannya. Persib itu 59, Persija itu 57, Borneo 54. Nah, cuman Borneo tinggal nyisain 2 pertandingan. Persib sama Persija itu masih ada 3 pertandingan. Nah, ini susah kalau kita lihat Borneo ya. Jadi Borneo harus menang 2 kali, kemudian Persib dan Persija harus kalah dua-duanya, harus kalah di 3 pertandingan. Bukan tidak mungkin, tapi rasa-rasanya sulit. Apalagi ini gue lagi ngerekam ini jam 7 ya hari Selasa, 7 lewat 3 atau lewat 4 lah malam. Jadi pukul 17 pukul 19 waktu Indonesia Barat, 17.05. 1,5 jam lagi Persib akan main lawan Persis di Pakansari. Nah, kalau Persib menang otomatis Borneo pasti tersingkir. Jadi antara Persib dan Persija. Nah, serunya kemarin Persija menang 2-0 lawan Persib dengan skor 2-0. Nah, sehingga head to headnya Persib Persija ini juga jadi unggulnya Persija. Diunggul Persija karena jadi agregatnya 2-1. Sama-sama saling mengalahkan tapi selisih golnya banyakkan Persija. Karena di Liga Indonesia ini menganut sistem head to head dulu. Jadi kalau lu masih ingat 2017 itu kenapa Bayangkara itu bisa langsung diputuskan sebagai juara sebelum kompetisi selesai karena head to headnya dengan Bali United itu menang Bayangkara sehingga walaupun di akhir musim udah ketahuan poinnya tidak akan bisa ya bisa sama lah, dan akhirnya memang sama ya 68 poin kalau nggak salah waktu itu. Bali, coba aku pastiin dulu ya biar nggak salah. 68 poin itu tetap yang juara Bayangkara FC, padahal selisih golnya bagusan Bali United 38. Tapi karena itu tadi sudah tahu head to headnya menang Bayangkara sehingga mereka sudah bisa dipastikan juara. Nah, balik lagi kita ke Persija dan Persib. Nah, itu tadi kalau head to head Persija menang lawan Persib. Cuman Persib saat ini unggul 2 poin. Nah, kalau Persib menang di 2 laga berikutnya atau ya kalau Persib menang di 2 laga berikutnya otomatis Persib yang
masuk ke AFC Cup karena dia akan playoff dengan runner-up musim lalu Persib juga, jadi otomatis nggak perlu playoff. Itu yang dikatakan oleh Ferry Paulus ya, apa namanya, ketuanya LIB. Itu. Jadi intinya adalah peringkat 2 musim ini sangat menentukan siapa perlu atau tidaknya digelar El Clasico Jilid 3. Ya, kalau Persija intinya ya, musim ini berhasil finish di peringkat kedua, maka El Clasico Jilid 3 akan harus diadakan menghadapi Persib Bandung yang berstatuskan dari runner-up musim lalu. Nah, menurut informasi terakhir, PT LIB ini sebagai operator ya, sedangkan yang merumuskan tadi jalurnya itu dari PSSI, ini biar tahu dulu. Itu akan diusahakan selesai sebelum Lebaran. Lebaran nih kalau gua nggak salah 22-23, sekitar tanggal segitulah. Jadi diharapkan playoff untuk mencari tiket Liga Champions Asia dan juga AFC Cup itu antara PSM dan Bali United diusahakan akan digelar sebelum tanggal 22 dan 23 di tempat netral. Demikian juga kalau diperlukan El Clasico Jilid kemungkinan El Clasico Jilid 3 ya, kecuali tadi Borneo ya tiba-tiba nggak tahu gimana bisa peringkat 2, tapi kecil lah kemungkinannya ya. Jadi kalau memang ada El Clasico Jilid 3 untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengantongi tiket kualifikasi AFC Cup, ya maka juga sama dilaksanakan di tempat netral sebelum 22-23. Nah, kita nggak tahu nih apakah di tempat netralnya di mana, tanggalnya juga kapan, belum tahu. Gua rasa sih kayaknya nunggu seminggu ke depan ya, kemungkinan seminggu ke depan nih bakal selesai Liga Indonesia. Nah, baru nanti akan ditentukan di mana mereka main dan kapan. Nah, kalau kita sedikit melihat perjalanan di 3 laga sisa ini menarik ya. Sekali lagi yang gue bilang, hari ini Persib akan berhadapan dengan Persis Solo hari Selasa. Ya gue nggak tahu nih gue upload kapan, mungkin pas lagi kick off. Kemudian setelah ini mereka akan menghadapi Persita. Nah, baru nanti ada satu laga tunda. Laga tunda Persib itu lawan Persikabo. Nah, ini kita nggak tahu ya, harusnya mungkin dilaksanakan sekitar tanggal belasan ya, supaya bisa langsung sebelum Lebaran bisa ada ditentukan pertandingan El Clasico Jilid 3 kalau diperlukan. Nanti gua akan share jadwalnya di sini. Demikian juga Persija besok hari Rabu jam 20.30 waktu Indonesia Barat akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya, kemudian akan menghadapi Dewa United, baru mereka akan ada satu partai tunda home menghadapi PSS Sleman. Nah, ini kita nggak tahu nih, menarik nih. Ntar 3 pertandingan terakhir menuju garis finish akan menentukan siapa yang menjadi runner-up dan siapa yang akan bisa punya peluang untuk mengambil tiket ke kualifikasi Piala AFC. Ya, kebetulan besok gue akan ngebawain juga di UCTV ya, jam 20, mulai dari 20.15 ya, kalau mau lihat atau kalau mau masuk studionya dulu. Nah, mungkin itu dulu ya, update terkait dengan Liga 1 yang akan segera menuju finish, dan juga kemudian siapa tim-tim yang kemungkinan akan mewakili Indonesia di kompetisi antar klub di Asia ya. Sekali lagi, memang metode ini atau jalan ini harus ditempuh karena ya itu tadi, musim lalu karena Covid finish Liga 1-nya finish itu mundur-mundur terus.